Salam Bapak Ibu semuanya. Hari ini hari Kamis tanggal 10 April 2025. Puji Tuhan kita masih bertemu kembali. Renungan hari ini berjudul Rendah Hati Senangkan Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Selain beberapa perbedaan antara kebiasaan orang Asia dibandingkan dengan orang Amerika, ada juga yang unik yang bisa kita lihat di salah satu tayangan singkat YouTube ketika terjadi pertandingan di US Open 2018 final antara Serena Williams dan Naomi Osaka. Sekalipun Naomi baru pertama kali ikut di US Open, ternyata ia mampu mengalahkan Serena Williams, seorang petenis wanita pujaan publik Amerika. Tetapi kali ini Serena dikalahkan oleh Naomi. Dalam pertandingan itu terjadi silang pendapat dan lontaran kalimat-kalimat protes dari Serena kepada wasit, sehingga Serena mendapat hukuman karenanya. Perselisihan Serena dan wasit menyebabkan stadion dipenuhi sorakan dan teriakan ejekan kepada wasit dan Naomi. Terutama saat Naomi memenangkan pertandingan dan saat ia menerima piala US Open. Naomi merasa tidak nyaman dengan gemuruh yang ditujukan kepadanya karena penonton tidak menyukai kemenangan Naomi. Aku minta maaf harus berakhir seperti ini, kata Naomi dengan nada rendah dan mata yang berlinang. Ia merasa sedang melukai perasaan semua orang yang ada di situ. Ia bisa saja kesal dan marah kepada orang-orang itu karena mereka tidak memberikan sorak kemenangan kepadanya, padahal ia sudah bekerja keras. Tetapi Naomi memilih untuk ikut merasakan kekesalan publik pada proses jalannya pertandingan yang diwarnai silang pendapat itu dan yang berakhir dengan kekalahan Serena. Padahal Naomi sendiri adalah pengagum Serena. Jika kita di posisi Naomi, mungkin kita akan berkata, sebodoh amat, yang penting saya menang. Nah, itulah bedanya kita dengan Naomi Osaka. Ia menunjukkan kerendahan hati dan sadar bahwa kemenangannya membawa kesusahan bagi lawan dan para pendukung lawannya. Faktanya ia menang, ia mendapat piala, dan ia mengalahkan petenis legendaris Amerika, Serena Williams. Ini fakta, tidak ada yang bisa mengambil hal itu dari dia. Ia sudah puas dengan kemenangannya itu, dan ia menyisakan ruang kerendahan hati agar tidak kebablasan larut dalam kemenangan. Ia berhasil mengambil hati publik untuk mendapatkan piala kedua saat itu, dan tanpa ia sadari, ia memperlihatkan kelas yang berbeda dari sang juara. Walaupun mungkin ia bisa berubah nantinya, tetapi saat itu banyak orang yang kagum dengan apa yang dikatakan oleh Naomi. Mereka merasa Naomi tidak seharusnya meminta maaf, karena itu adalah fakta dan ia layak menjadi sang juara. Sikap Naomi adalah contoh yang baik bagi kita bahwa sekalipun kita menang, perayaan atau selebrasi kemenangan tidak perlu menimbulkan masalah baru bagi orang lain. Artinya, kita harus tetap mengendalikan diri, menjaga hati agar tidak sombong. Mungkin seperti apa yang dikatakan Alkitab, kalau musuh kita terkena bencana, kita jangan menertawakannya,
Sebab siapa tahu Tuhan bisa berubah pikiran terhadap kita, lalu memurkai kita. Kata-kata bijak. Orang yang rendah hati akan mendapatkan kasih dan perhatian dari Tuhan dan sesamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku mohon mampukan aku untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong, sehingga aku tidak melukai sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.